Wahai istriku, pagi ini aku pergi meninggalkan kamu, meninggalkan anak-anak kita, meninggalkan rumah yang penuh kenangan, pergi untuk kembali untuk bersama-sama denganmu. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak sayang. Justru inilah rasa cinta dan sayang yang sesungguhnya. Karena aku tahu, aku punya tanggung jawab terhadapmu, menafkahi lahir dan batinmu. Nafkah lahir telah kuusahakan semampuku, sandang, pangan, papan, kendaraan. Walaupun tak sempurna, dengan susah payah telah kuupayakan untuk kehidupan kita dan keluarga di dunia. Kini aku pergi untuk mencari nafkah batin yang selama ini tidak tertunaikan. Ilmu dan iman. Ya, ilmu dan iman, agama. Bukankah itu juga tanggung jawabku terhadapmu? Wahai istriku, aku akan berusaha bermujahadah, tinggalkan sementara 8 perkara yang aku cintai. Orang tua, saudara, anak, istri, kerabat, harta, pekerjaan, kampung halaman. Demi Allah, demi sunnah Rasulullah, dan demi ini agama agar wujud dalam diri kita dan umat di seluruh alam. Demi kita, istriku, agar kita bahagia dunia dan akhirat yang selama-lamanya. Tiap kali kau perlu sesuatu kau lupa, hanya aku yang kau harap, hanya aku yang kau pinta, padahal Allah lah tempat minta dan berharap. Kini, aku sudah tiada di sisimu lagi. Bertawakallah. Ketika kau butuh sesuatu, berharaplah kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah. Yakinlah bahwa engkau dan anak-anak kita akan dapatkan pertolongan Allah, akan diperbaiki oleh Allah, sebagaimana Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah. Yakinlah, kita dijamin oleh Allah, karena orang yang keluar di jalan Allah, diri, keluarga, dan hartanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para duta negara yang diutus dan disebar ke negara-negara lain, maka dirinya dan keluarganya dijamin oleh negara. Berbahagialah wahai istriku. Bukankah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika merasa senang karena hidup bersama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sabdakan bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang suaminya keluar di jalan Allah, karena dia bukan hidup dengan kekasih Allah, tetapi hidup bersama Allah. Berbahagialah wahai istriku, karena istri yang mendukung suaminya untuk kerja agama, maka ia akan menjadi ratu bidadari di surga nanti. Hari ini aku di perjalanan, masuk dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, belajar sampaikan amanah, belajar sampaikan risalah, belajar sampaikan ini agama, mengajak mereka mentaati Allah, mengajak mereka untuk amalkan sunnah, mengajak mereka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah demi kebahagiaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Wahai istriku, doakan aku serta para jamaah supaya tabah dalam berdakwah, karena terkadang aku disepelekan, dihina, dicaci, diusir, bahkan dikatakan sesat. Biarlah, pengorbananku belum seberapa jika dibandingkan dengan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diusir, dilempari batu, dilempar tai onta, bahkan diboikot. Doakan aku supaya aku istiqomah dalam dakwah, mengikuti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya, berdakwah dengan berjamaah,
mendatangi umat serta tidak mendapatkan upah atau imbalan. Doakan aku juga supaya tawajuh dalam buat amal, tawajuh ketika berkeliling mengajak umat, tawajuh ketika menggali ilmu, tawajuh ketika berzikir dan beribadah, tawajuh ketika melayani mereka, baik melayani jemaah atau masyarakat yang dikunjungi. Doakan aku, karena seorang istri yang ikhlas dan ridho ditinggal suaminya keluar di jalan Allah, mendoakannya serta menjaga diri dan harta suaminya, maka kelak ia akan masuk surga 500 tahun lebih awal dibandingkan suaminya. Wahai istriku, jaga amalan di rumah, jaga sholat di awal waktu agar terbina kekuatan iman sehingga fahsya dan mungkar mampu kau tinggalkan. Jaga taklim agar timbul gairah dan semangat dalam mengamalkan agama, agar rumah kita dipenuhi nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah SAW. Didik anak kita secara sunnah agar Islam secara sempurna dapat hidup dari generasi ke generasi. Jaga hidup sederhana agar kau terhindar dari kesibukan dunia dan menggunakan diri dan waktu sepenuhnya untuk agama. Dorong laki-laki muhrimmu untuk keluar di jalan Allah agar terwujud kerjasama agama dan tercurahnya hidayah kepada umat manusia. Tutup auratmu dengan sempurna agar kau terhindar dari fitnah serta kejahatan. Jangan takuti celaan para pencela. Jangan kendor kita ya, jangan kendor, kita dimudahkan ya Allah, kita dimudahkan. Pokoknya kita